Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM L02-1201-079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran panjang biota. Adapun pengukuran yang saya lakukan adalah pengukuran panjang total, panjang cagak, dan panjang baku. Pengukuran panjang total yaitu pengukuran panjang ikan mulai dari ujung paling depan bagian kepala sampai ujung terakhir bagian ekor. Selanjutnya, panjang cagak yaitu pengukuran panjang ikan mulai dari ujung paling depan bagian kepala sampai ke ujung bagian terluar lengkungan ekor. Selanjutnya, pengukuran panjang baku yaitu pengukuran panjang ikan mulai dari ujung paling depan bagian kepala sampai ke ujung terakhir dari tulang punggung atau pangkal ekor. Materi yang kedua, kelompok umur. Kelompok umur adalah kelompok individu di mana hari lahir atau hari menetasnya larva dari telur pada rentan waktu yang bersamaan. Adapun cara mengetahui umur ikan dapat dilihat dengan melihat yang pertama otolit, yang kedua sisik, yang ketiga operkulum, dan yang keempat tulang vertebrata. Adapun faktor yang mempengaruhi kelompok umur seperti suhu, musim, predator, penyakit, parasit, migrasi atau perpindahan, dan penangkapan. Ada 4 metode penentuan kelompok umur. Yang pertama, metode Harding, dapat dilihat rumus metode Harding. Yang kedua, metode Hasselblad. Yang ketiga, metode Bhattacharya. Dan yang keempat adalah metode Tanaka. Materi yang ketiga adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ikan adalah perubahan berat atau panjang dalam waktu tertentu dan merupakan suatu proses biologis yang dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, faktor internal meliputi dapat dilihat, dan yang kedua faktor eksternal dapat dilihat penjelasannya. Adapun rumus pertumbuhan metode von Barthelemy dapat dilihat pada gambar berikut. Materi yang keempat adalah mortalitas. Mortalitas adalah jumlah individu yang hilang dalam satu interval waktu tertentu. Pada mortalitas ini ada 3 pembagian mortalitas, yakni mortalitas alami, mortalitas penangkapan, dan mortalitas total. Mortalitas alami adalah mortalitas yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya pemangsaan, penyakit, stres, pemijahan, umur, dan ketersediaan makanan. Mortalitas total merupakan jumlah penurunan stok ikan dari satu populasi pada waktu tertentu yang menyebabkan tingkat kematian baik secara alami maupun akibat dari penangkapan. Sedangkan mortalitas penangkapan merupakan fungsi dari upaya penangkapan atau fishing effort yang mencakup jumlah dan jenis ikan, efektivitas dari alat tangkap, dan waktu yang digunakan untuk melakukan penangkapan. Adapun faktor yang mempengaruhi mortalitas adalah penangkapan, pemangsaan, penyakit, stres, pemijahan, umur, ketersediaan makanan. Adapun rumus dari setiap mortalitas seperti mortalitas alami, penangkapan, dan mortalitas total dapat dilihat berikut. Materi yang kelima adalah yield per recruitment. Yield per recruitment terdiri dari 2, di mana yield diartikan sebagai porsi atau bagian dari populasi yang diambil oleh manusia, sedangkan rekrutmen adalah penambahan suplai baru yang sudah dapat dieksploitasi ke dalam stok lama yang sudah ada dan sedang dieksploitasi.
Adapun tujuan mengetahui yield per rekrutmen ini adalah untuk mengelola sumber daya perikanan karena memberikan gambaran mengenai pengaruh jangka pendek dan panjang tindakan-tindakan yang berpengaruh. Selain itu juga untuk mengetahui perubahan dinamika stok sumber daya yang dieksploitasi. Adapun analisis data yang digunakan dengan menggunakan rumus von Barthelemy dapat dilihat pada gambar. Materi yang keenam adalah potensi lestari dan tingkat eksploitasi. Ada 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama MSY, yang kedua MAI, dan yang ketiga adalah CPUE. MSY adalah Maximum Sustainable Yield, adalah hasil tangkapan terbesar yang dapat dihasilkan dari tahun ke tahun oleh suatu perikanan. Konsep MSY didasari oleh model yang sangat sederhana dari suatu populasi ikan yang dianggap unit tunggal. Yang kedua adalah MAI, Maximum Average Yield, adalah istilah yang digunakan dalam pengelolaan perikanan untuk merujuk kepada tangkapan rata-rata jangka panjang terbesar yang dapat diambil dari stok ikan dalam kondisi berkelanjutan. Yang ketiga adalah CPUE, Cap per Unit Effort, merupakan hasil tangkapan per unit alat tangkap pada kondisi biomasa maksimum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.